Ya, mari sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan. Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 18. Laki-laki shalom. Iya. Ale baca 14. Perempuan shalom. Ale baca 15, bergantian sampai 18. 1, 2, 3. Apa? Bagaimana? Ulang, 1, 2, 3. Kuat, berfirmanlah. Kuat, baca kuat. 1, 2, 3. Setelah Lot berpisah. Abram, jangan Abraham, Abram. Nanti kalau baca chat dari pacar, saya bisa satu titik pun, satu huruf saya boleh luput. Abram, saya bilang Abram. Ini ketahuan saya sondak dulu. Abram dulu baru Abraham. Nanti baru di kampung Abarang. 14, 1, 2, 3. Ya, sebab seluruh amin. Laki-laki baca sama-sama lagi, 1, 2, 3. Amin, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu supaya jangan saudara tegang. Jadi untuk khotbah saya di hari ini saya beri judul There is no plan B. Nah, semua katakan There is no plan B. Ulang, 1, 2, 3. Artinya tidak ada rencana kedua atau rencana B. Tidak ada rencana B. There is no plan B. Tidak ada rencana B. Nah, orang-orang muda yang Tuhan kasihi, mengawali khotbah saya, saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang saya rasa saudara sudah sangat tahu. Saudara sudah sangat pernah dengar ayat ini. Ya, firman Allah berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menurun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib dan lain sebagainya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bawah bumi yang paling bawah. Firman Tuhan katakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Dalam kitabmu tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Nah, saudara dengar, perhatikan baik-baik, dengar baik-baik. Saya waktu baca ayat ini saudara, kalimat matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi sebenarnya saudara, pada saat kita itu dibentuk, pada saat kita ditenun di dalam rahim ibu kita, Allah punya rancangan yang hebat untuk kita. Dia sudah rancangkan Joyce nanti ke depan akan jadi apa. Tuhan sudah rancangkan untuk kita akan jadi apa kelak. Dan firman Allah berkata tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Semuanya akan terjadi. Nah, persoalannya ini ada di diri kita. Secara kreatif dan aktif, Allah itu terlibat dalam perkembangan kehidupan manusia, saudara. Ia sendiri memperhatikan seorang bayi sejak dalam kandungan. Dan perhatiannya Allah kepada janin itu
berlangsung sampai Allah sendiri membuat rencana bagi hidup bayi itu di masa yang akan datang. Secara rahasia dan ajaib saudara, Allah menjadikan manusia dan tetap mengawasi manusia itu dari dia di dalam kandungan ibunya sampai dia tamat di muka bumi ini. Jadi kalau ada anak yang lahir dari rahim seorang perempuan dan tidak memiliki ayah, itu tidak mungkin. Kecuali Anda Bunda Maria. Semua anak bapaknya ada. Gitu. Tapi maksud saya adalah kalau Anda lahir dan bapaknya Anda tidak mau mengakui Anda sebagai anak, ataupun ada yang lahir dalam satu kondisi ibunya mungkin dalam tanda kutip punya pekerjaan sebagai seorang pekerja seks komersil dan sejenisnya. Jadi kalau lahir saudara dan memang tidak dalam pernikahan yang semestinya, saya mau katakan good news buat Anda. Tetap Tuhan sudah rancangkan masa depan yang indah buat Anda. Nggak ada yang salah, orang tuamu salah, tapi ketika engkau sudah dibentuk saudara, berarti Tuhan punya rancangan yang hebat. Orang tuamu gagal, tapi kamu nggak gagal. Orang tuamu gagal, mamamu gagal menjaga hidupnya, tapi kamu nggak gagal. Itu sebabnya saudara, kita punya tanggal 25 nanti, kita punya acara GNS-nya itu topiknya abortion, aborsi. Anda harus mengerti bahwa nggak ada yang salah. Ketika Anda melakukan kesalahan dan pelanggaran, lalu tiba-tiba saudara dinyatakan hamil, jangan saudara bunuh bayi itu. Itu dosa lebih besar. Sudah dosa berzina, ditambah double-double dengan dosa pembunuhan. Betapa murkanya Allah. Jangan saudara membunuh dia nggak punya dosa saudara. Yang berdosa Anda, tapi dia ini lahir Tuhan punya rencana yang luar biasa buat dia. Itu. Ada banyak ibu-ibu yang ketika dia lahir, ibu-ibu yang melahirkan, ketika ibu-ibu itu melahirkan si anak tidak punya bapak saudara. Tapi dengan kasih sayang dia rawat dengan penuh cinta, itu anak jadi orang berhasil. Itu anak jadi orang hebat. Ya karena itu. Jadi nggak ada yang salah. Jadi teman-teman kalaupun Anda membuat pelanggaran, saya mau bilang buat Anda, jangan Anda gegabah dosa di atas dosa. Lebih baik saudara akui saudara punya perbuatan kepada orang tua supaya ada jalan keluar. Malu pastor. Ya malu. Tapi kita ucapkan apa yang Bapak Gembala sampaikan. Kalau katong sing mau malu, jangan katong bikin perbuatan yang memalukan. Mungkin itu pesan dari Bapak Gembala. Bisa bilang akan yang beta, kalau katong sing mau malu, jangan bikin perbuatan yang memalukan. Simple ya, itu pesannya Bapak untuk beta pribadi. Nah beta sampaikan itu buat orang semua. Saudara, intinya adalah kita diciptakan oleh Tuhan Allah lengkap dengan rancangan dan rencana. Akan seperti apa kita kelak. Seperti halnya periuk di tangan sang penjunan. Tahu periuk ya? Di tangan sang penjunan. Dia yang putar tuh. Tanah liat itu. Tanah liat. Ya, mau bikin vas bunga kah? Asbak rokok kah? Mau bikin apakah? Mau bikin teko kah? Apakah? Itu. Ibarat periuk itu di tangan sang penjunan. Tukang periuk. Kita dibentuk ikut apa maunya sang penjunan. Ikut apa maunya tukang periuk. Si periuk ini gak bisa bilang ini, bos, saya pegang beta nih toh, bikin beta jadi presiden. Tidak bisa. Bos, saya pegang beta toh, bikin beta jadi apa ya, jadi apa yang saudara mau. Jadi apa, prok. Bos tidak bisa. Karena sang penjunan ini sudah tahu ketika dia bikin bentuk apapun itu, dia punya rencana untuk periuk itu. Ketika dia menciptakan sebuah periuk, dia membentuk sebuah periuk. Di dalam pikirannya dia bakal jadi apa dan bakal diapakan ini periuk. Seperti itulah kita manusia di tangan sang penjunan atau tukang periuk. Hanya ada satu rencana Tuhan bagi hidup manusia. Yeremia 29 ayat 11. Hanya ada satu rencana Tuhan bagi hidup manusia. Yaitu Yeremia pasal 29 ayat 11. Oke, dan ini good news untuk kita.
There is only plan A. Tuhan hanya punya plan A, dia nggak punya plan B untuk kita. There is only plan A. Yeremia 29 ayat 11. Yaitu hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Intinya plan A-nya Tuhan adalah kehidupan yang diberkati. Tuhan gak pernah rencanakan kehidupan kita terkutuk. Tuhan gak pernah rencanakan kehidupan kita itu penuh dengan yang jahat. Tuhan gak pernah rencanakan kehidupan kita itu sial, teman-teman. Tuhan gak pernah rencanakan kehidupan kita itu berjalan tuh sial, gagal, gak pernah. Tuhan hanya merencanakan satu rencana, yaitu kehidupan yang diberkati. Kehidupan yang diberkati bukan serta-merta karena uang, tapi kehidupan yang dilimpahi dengan sukacita, damai sejahtera, keberhasilan. Bikin apa saja berhasil, itu kehidupan yang diberkati. Hidupnya melimpah dengan sukacita. Ya, sekalipun mungkin dia tersakiti dengan seseorang atau sesuatu, tapi dia memilih untuk bersukacita dan mengampuni. Ini kehidupan yang diberkati. Seperti apa kehidupan di sorga? Ya seperti itulah dia di sini. Persoalannya adalah tidak mudah untuk hidup dalam rancangan Tuhan, teman-teman. Karena ibarat periuk tadi. Ibarat periuk, saudara, kita dibentuk ikut maunya. Semua katakan ikut maunya. Semua katakan ikut maunya. Ikut maunya Tuhan, teman-teman. Kita dibentuk seperti periuk ikut maunya sang penjunan, teman-teman. Artinya adalah ada aturan mainnya Tuhan yang harus kita ikuti dan taat untuk sampai ke situ. Jadi untuk hidup dalam rancangan Tuhan itu yang mudah, gak mudah. Karena ini penuh dengan banyak aturan. Jadi kalau kita orang yang tidak suka diatur, sebenarnya kabar buruk untuk kita. Karena rancangan Tuhan, untuk hidup dalam rancangan Tuhan adalah harus orang-orang yang suka dengan aturan. Dia mungkin tidak suka dan tidak nyaman karena harus diatur dengan segala macam aturan dari Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan atau lewat orang tua. Tapi ketika dia taat melakukannya, teman-teman, ini orang sebenarnya sedang berjalan dalam rencana Tuhan. Hanya ada dua jalan yang Tuhan kasih. Jalan yang penuh onak dan duri, sempit, tapi yang jalan yang satunya lebar. Dan Tuhan Yesus katakan banyak orang suka jalan lebar itu, tapi sebenarnya jalan lebar itu menuju kepada kebinasaan. Tapi jalan yang sempit dan penuh onak dan duri. Saudara kalau jalan kena, saudara saya bertanya dulu. Kalau dong pungkul itu kena duri lemong sakit kasing. Minimal dong gitu kasing. Kadang gitu. Waktu kata tusuk langsung gitu sento. Waktu jalan kan aduh minimal gitu. Itu sakit. Nah itu sakit seperti mama punya istilah di padang gurun itu. Itu dia. Dan banyak orang gak mau masuk dalam jalan yang sempit ini, yang penuh onak dan duri. Tapi sebenarnya saudara, jalan yang penuh onak dan duri inilah, yang sempit inilah, yang dinamakan plan A. There is no plan B. Hanya ada plan A-nya Tuhan, yaitu hidup yang diberkati. Lantas kenapa kita punya hidup sepertinya gak diberkati? Karena kita sendiri yang keluar dari plan itu. Kita sendiri yang keluar dari jalan itu, kita memilih jalan yang lain. Saudara, hari ini ada sebuah kisah menarik bagaimana Abram hidup dalam rancangan Tuhan. Abram hidup dalam rancangannya Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan sama-sama belajar dan mencontohi bagaimana sini orang ini dia hidup dalam rancangan Tuhan. Sampai dia melihat semua janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Nah, Koko Ipal, beta bisa minta Koko Ipal gambar dua jalan. Gambar jalan, ya. Ada spidol di sini. Ini langsung tembak Koko Ipal supaya saudara langsung lihat kemampuan dari Koko Ipal ya. Wah, langsung jos. Koko Ipal bikin jalan dulu, para pastor. Via Dolorosa nyong. Jalan satu sini, jalan satu ke sana. Nah, dua jalan. Jalannya itu sempit, yang satunya besar lebar. Bikin jalan bagus-bagus nyong. Jadi ada dua pilihan. Nah, boleh gak Itin lihat katong punya gambar tadi yang judul tadi tuh. Gambar slide. Mungkin Koko Ipal gambar seperti begitu. Kita akan belajar dari Abram. Semua katakan Abram. Nah, iya Koko Ipal begitu. Kasih ini kecil sedikit. Kasih ini kecil, ini kasih besar sedikit. Ya, apa gitu Koko Ipal? Ya. Supaya saudara lihat ya. Oke, ini sama kan?
Iya, cuma bedanya sih ada orang. Koko Ipal belum gambar orang, itu ada gambar orang. Itu jalan sama, tapi yang ini lebih nyata. Semua katakan nyata. Plan A. Iya, terima kasih Koko Ipal. Iya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Koko Ipal. Kita akan sama-sama belajar dari Abram. Bagaimana dia ini hidup dalam rancangan Tuhan. Sampai benar-benar dia lihat bahwa semua janji Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan ucapkan, semua jadi. Dan gak ada satupun yang rencana Tuhan yang gagal atas hidup Abraham. Wah, dahsyat saudara. Oke, jadi kita lihat kalau kita ingin hidup dalam rancangan Tuhan, kita harus punya 4 hal ini seperti Abram. 1, telinga untuk mendengar suara Tuhan. Kalau Anda mau hidup dalam rancangan Tuhan, Anda harus mempunyai 4 hal ini. 1, telinga untuk mendengar suara Tuhan. Oke, teman-teman, singkat ceritanya begini. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, pasal sebelumnya ya, yang kita punya bacaan tadi, pasal sebelumnya, Allah memerintahkan Abram untuk pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Saudara perhatikan ini baik-baik. Tuhan Allah suruh Abram pergi dari Ur Kasdim itu, pergi dari sanak saudaramu. Abram pun salah adalah dia bawa Lot. Nah ini akan pun salah nih. Nah saudara perhatikan. Tapi sampai ketika mereka ini kan hidupnya berpindah-pindah. Karena pergi ke tanah perjanjian, mereka berjalan, mereka berkemah, itu berpindah-pindah. Nah ini Abram kan dia punya harta kekayaan dia bawa. Dia punya emas, dia punya perak, dia punya harta kekayaan dia bawa. Lot juga bawa, dia punya lembu, bawa dia punya domba, Lot bawa. Nah satu ketika ada pertengkaran antara gembala-gembalanya Lot dan gembala-gembalanya Abram bertengkar. Mereka bertengkar. Akhirnya Abram bilang buat Lot, ya sebagai om yang baik, Lot, beta Lot saya nanti. Lot, gini, jangan ada pertengkaran antara kita, karena kita ini kerabat, kita ini saudara. Masa kita bertengkar? Ya sudah. Kamu pilih yang mana sudah, terserah saya mau berjalan ke mana. Kalau kamu ke kiri saya ke kanan. Kamu ke atas saya ke bawah. Kamu ke depan saya ke belakang. Kita gak boleh bersama. Oke. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dia lihat itu lembah Yordan yang penuh dengan air. Sodom dan Gomora cantiknya luar biasa. Pada saat itu sebelum Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Dia bilang, Om, paman, beta pilih yang sana. Abram bilang, sok atuh. Berjalanlah melalui pintu gerbang. Ya, Lot berpisah. Nah, saudara perhatikan the momen ketika Lot berpisah dari Abram, Tuhan bicara buat Abram. Ini berkat yang sangat luar biasa, saudara. Nih, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Jadi waktu perjalanan, sepanjang perjalanan Tuhan gak bicara apapun buat Abram. Saya pikir, wah ini kayaknya Tuhan marah Abram ini. Karena Tuhan bilang jangan bawa sanak saudaramu. Tapi Abram ini bawa Lot. Mau coba-coba dia. Jadi Tuhan gak ngomong apapun buat Abram. 1 pasal berlalu. Ketika Lot memisahkan diri saudara, barulah Tuhan berfirman buat Abram. Saudara dengar baik-baik. Aduh. Melepaskan ikatan dengan seseorang atau sesuatu yang berharga itu tidak mudah. Tapi kalau itu demi kebahagiaanmu, lepaskanlah, ikhlaskanlah. Tuhan punya rencana harus terlaksana atasmu. Ada lagunya tuh. Lepaskanlah ikatanmu dengan aku. Kotak ya. Biar kamu senang. Apa lagi? Biar berat melupakan aku. Jadi kalau terlalu berat, saudara, waktu saya persiapkan khotbah ini saudara, tidak kebetulan ada satu anak muda, dia kemarin datang ke Komsel, dia hubungi saya saudara untuk saya berdoa buat dia. Dia ini anak itu saya punya hasil penginjilan di UKIM. Jadi ketika sudah 2 tahun berlalu,
Ketika dia ada masalah, saudara, dia ingat saya. Roh Kudus ingatkan dia tentang saya, saudara. Dari Piru tempur ke Ambon. Lalu ketemu dengan saya untuk saya doakan. Pastor, bagaimana caranya? Beta harus lepas dari dia. Saya di luar Pulau Ambon beberapa bulan. Saya punya sayang ada di Seram. Nah, ini persoalan. Satu di Seram, satu di luar Ambon. Saya akan satu di Seram, satu di luar Seram, saya persoalan. Kong satu di Seram, satu di luar Ambon. Lalu, pastor, beta sentak kalau dia itu selingkuh tipis-tipis, bahkan agak ketebalan-ketebalan sedikit lah. Lalu, sampai ini. Saudara, dia mengaku di hadapan Tuhan. Dia ada di sini, ada dengar saya khotbah nih. Dia salah karena dia sudah bawa cowoknya ke rumah dan mereka sudah tinggal istilahnya kumpul kebo lah di rumah mama papanya. Saudara, kalau saudara kumpul kebo di rumah orang tua saudara, sebenarnya saudara sedang bawa kutuk ke rumah itu. Rumah tangga itu tidak akan diberkati dan rumah itu tidak akan diberkati. Karena ada perzinahan dan percabulan di situ. Bawa itu laki-laki ke rumah, diselingkuhi. Wih, sakit, pastor, setiap malam beta dada sasa. Saya bisa tidur, pastor, dada sasa. Pastor, bagaimana cara beta melupakan dia? Ini. Bagaimana cara beta melepaskan dia? Ini. Apa tadi? Pelan-pelan saja itu. Pelan-pelan pasti bisa. Alon-alon asal kelakon, pelan-pelan asal selamat. Itu pelan-pelan saja, pasti bisa. Kalau saudara langsung tiba-tiba, lupa, puji Tuhan. Ini pacaran 3,5 tahun loh. Mungkin saudara langsung, puji Tuhan saya sudah lupa. Semua pelosok kota Piru dijelajahi. Dari Piru loh. Dijelajahi seluruh pelosok. Waktu saya punya teman itu, waktu dia putus dia bilang, ke dapur gue inget dia, di depan kulkas gue inget dia, depan mesin cuci gue inget dia. Betul lah hati, emangnya cowok lu di setiap sudut rumah ada? Iya, mau pindah rumah, aduh, sangsara diri mau pindah rumah. Bagaimana sih, kas pindah kulkas saja toh? Saya usah kas pindah rumah, kas pindah mesin cuci saja. Pindah rumah itu biaya. Aduh, minta ampun. Saudara, dengar Bapak dia punya berkatnya. Kadang kita harus dipisahkan dari sesuatu dulu, baru Tuhan bisa berfirman. Kadang kita harus dipisahkan dari hal-hal yang salah dulu, baru Tuhan bisa berfirman buat kita. Saya percaya saudara bahwa Tuhan itu juga, ini Abram kok tidak taat karena dia bawa Lot. Dan Tuhan diam saudara dalam perjalanannya. Abram dan Lot. Ketika dia memisahkan diri, Abram memisahkan diri, barulah Tuhan berfirman. Saudara, kadang kita harus melepaskan. Kita harus dilepaskan. Kadang kita harus dilepaskan dari sesuatu hal, bisa juga seseorang. Dilepaskan dulu, barulah Tuhan bisa atau mau berbicara buat kita. Karena faktanya adalah selama kamu masih terikat dengan hal-hal yang salah, telinga Anda ini tidak akan mampu, tidak akan mau mendengar Tuhan berbicara. Baik itu lewat hamba Tuhan, baik itu lewat orang tua, baik itu lewat orang-orang di sekitar Anda, lewat best friendnya Anda, lewat bestinya Anda, telinga Anda gak akan mau. Yang ada hanyalah perlawanan dan pembenaran diri. Guys, dengar baik-baik, lepaskan ikatan itu demi masa depan yang diberkati Tuhan. Kalau orang jatuh cinta dengan orang yang salah, biar PKS bilang lagi. Jatuh cinta nih, Mama Mia. PKS ini dulu saya ada otak. Dong kayak saya pernah tahu kalau jatuh cinta tuh kerasa kayak bagaimana. Dong saya tahu ini bahwa PKS ini sudah lihat jauh ke depan. Bukannya kami mau campuri urusan Anda, tapi kami ini sudah jauh secara usia dari Anda, punya pengalaman. Dan kami lihat, wah ini tidak baik. Anda sendiri yang mau melawan. Jadi kalau orang jatuh cinta, itu tuh sate, sandar rasa sate. Orang jatuh cinta nih, biar siapapun bicara, tidak akan masuk dalam dia punya pendengaran. Yang ada hanyalah dia melawan gitu. Dan dia membenarkan diri. Sayang pastor, beta berdoa, ini dia sudah dari Tuhan sudah. Beta ini bertumbuh di lingkungan Kristen di Batu. 11 tahun beta hidup di situ, di salah satu sekolah teologi.
Beta hidup dalam lingkungan itu. Ini kan sekolah-sekolah teologi ini kan saudara. Beta lihat banyak sekali kisah percintaan ini nih. Banyak beta lihat. Satu bilang, beta berdoa Tuhan kasih tanda dan ini dia ada orangnya dari Tuhan buat beta. Semester 6 putus. Kata dari Tuhan. Ini dari Tuhan buat beta nih. Kaget lagi ketika lulus dari kampus. Pernikahan. Wah ini ya beta, ini yang dulu di kampus ini sama-sama pacaran. Perempuan beda. Kata ini Tuhan kasih tanda. Bilang samping kiri kanan. Jangan ngawur. Jadi beta mau bilang buat saudara. Kami ini sebagai PKS kami bicara buat Anda. Yang mau dengar puji Tuhan, saya mau dengar ya silakan jalan. Kami nggak marah. Kan yang sengsara dan menderita? Yang sengsara dan menderita? Bukan kata orang. Gitu. Dorang. Itu sebabnya saudara jangan. Jangan. Semua bilang jangan. Jangan. Telinga ini saudara. Kalau saudara mau dengar suara Tuhan, saudara mau tajam dengar suara Tuhan dan saudara mau taat, masuk dalam rencana Tuhan. Lepaskan ikatan-ikatan yang salah dan keliru. Ikatan apapun dengan dosa, ikatan dengan siapapun, ikatan dengan sesuatu barang, ikatan dengan film-film apa lagi? India, telenovela, apa lagi? Ya katanya dulu nonton telenovela. Sekarang sih ada telenovela, sekarang film Korea. Semua lepas dengan game, lepaskan ikatan-ikatan itu saudara. Kalau Anda mau hidup yang diberkati Tuhan. Lepaskan ikatan itu demi masa depan yang diberkati Tuhan. Anda mau diberkati Tuhan, Anda harus lepaskan. Yang berikut, mata untuk melihat rencana Tuhan. Hal yang kedua yang harus Anda miliki supaya Anda bisa masuk berjalan dalam rancangan Tuhan, Anda harus punya mata untuk melihat. Melihat apa? Melihat apa yang Tuhan rencanakan. Mata untuk melihat rencana Tuhan. Banyak anak muda tidak mampu melihat rencana Tuhan. Karena itu, mata sakit. Kata baca ayatnya. Ayat 15. 1, 2, 3. Sebab seluruh negeri yang kau lihat, itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Allah mau Abraham lihat. Kamu lihat semua negeri. Untuk semua negeri yang kamu lihat, aku kasih untukmu. Tuhan mau Abraham lihat, apa yang Tuhan lihat, itu akan menjadi milikmu. Saudara, banyak kesaksian di sini anak-anak muda. Banyak sekali kesaksian, saudara, banyak dari saudara kesaksian. Tapi saya saksikan satu saya dari mimbar ini, yaitu Dr. Monica Subaida. Mama gembala, kita punya gembala sidang yang berjalan dalam supernatural. Jadi dokter Mon ini sudah nubuatan untuk dia jadi dokter. Dan mama setiap dulu saya ada kedokteran di Unpati. Dia baru ada tahun berapa. Jadi mama ke Surabaya, mama lihat itu fakultas kedokteran itu mama ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Monica akan jadi dokter. Monica akan kuliah di situ kedokteran. Selang berapa tahun kemudian fakultas kedokteran ada di Unpati. Itu masih di sini, ya kan, dulu kan, di PGSD. Mama setiap kali lewat saudara, mama lihat itu fakultas kedokteran. Dalam nama Tuhan Yesus, Monica akan di situ. Kenapa? Dia berjalan dalam nubuatan Tuhan. Seperti Tuhan melihat bahwa Monica akan jadi dokter, seperti itulah mama melihat Monica akan jadi dokter. Dan Monica sendiri akan melihat, Monica sendiri harus melihat. Seperti mama melihat dia akan jadi dokter, dia sendiri harus melihat bahwa dia akan kuliah di situ. Dan terjadi sekarang dia sudah jadi dokter, saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, harus anak muda bilang buat saya, pastor, setiap kali saya lihat map, saya lihat peta, saya ingin pergi ke negara ini. Dalam nama Tuhan Yesus, beta akan pergi ke sini. Dalam nama itu, doakan. Jadi, saudara lihat, jadi. Dan saudara deklarasikan, proklamasikan apa yang saudara lihat itu jadi. Karena Tuhan berjanji, Tuhan akan membawa kita menikmati bangsa-bangsa. Tuhan berjanji, Tuhan akan membawa kita, memberkati kita, saudara. Berkat Tuhan itu banyak, tidak terduga. Ini ada di antara saudara yang kemarin chat beta, pastor, puji Tuhan, beta mau pergi Israel. Saya suka muka beta. Iya pastor, ini pun keajaiban saudara. Secara finansial dia gak mampu, tapi itu berkat kejutan buat dia. Nah,
saudara, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan suruh kita lihat. Seperti Tuhan melihat, Tuhan suruh kita melihat semua rencana Tuhan buat kita. Dan rencana Tuhan itu rencana yang hebat. Ya, bermimpilah saudara, mimpi tinggi, lihat itu. Jangan saudara cuma lihat mama jadi guru. Seperti mama jadi guru, demikianlah aku jadi guru. Janganlah. Mama jadi guru. Tapi saudara lihat itu nonton TikTok, scroll TikTok. Waduh, dosen-dosen, kepala sekolah. Seperti itu. Beta akan jadi lebih dari mama. Karena Tuhan mau angkat jadi kepala dan mau jadi ekor. Itu janji Tuhan untukmu. Seperti apa Tuhan lihat Anda harus lihat itu juga. Tuhan gak mau Anda cuma jadi penjual sayur di pasar, saudara. Tuhan mau Anda lebih dari itu. Anda punya mata yang harus mampu melihat rencana Tuhan yang hebat. Tapi kalau Anda ini di luar, saudara, ini susah. Selama orang ada di sini, dia hanya mampu untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Sebentar saya akan jelaskan. Yang berikut, kaki untuk melangkah. Semua katakan kaki untuk melangkah. Ayat 17. 1, 2, 3. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Kembali ke poin 3. Kaki untuk melangkah atau bertindak. Nah, setelah Tuhan perlihatkan rencana Tuhan untuk Abram, semua negeri yang kamu lihat akan menjadi milikmu. Lalu kemudian tindakan yang selanjutnya Tuhan bilang, melangkah, bertindak. Itu dia. Pas ya. Aduh, beta pemimpi ingin jadi polisi. Polisi kayaknya bagus ya. Dokter, kepala sekolah, bagus kayaknya. Tapi dulu tanpa tidur, pamalas, main TikTok tanpa ojek, ya, dance apa saya pigi, baris pigi, dance pigi. Pokoknya baris di mana jiku merasa pigi, biar PKS bilang lagi, pigi. Lalu bermimpi. Tuhan terima kasih Pastor Lady kasih sinyal tadi. Tuhan bicara lewat Pastor Lady dan Tuhan katakan lewat Pastor bahwa beta harus melihat seperti apa Tuhan melihat beta. Terima kasih Tuhan Yesus, beta melihat bahwa beta akan jadi dosen. Melihat saja. Yes, ada dosen. Tapi Tuhan katakan bersiaplah. Apa tadi? Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebar. Menurut panjang dan lebar itu berarti jalan keliling akan negeri itu. Jalan pun panjang saudara. Wah, jalanilah. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Jadi Tuhan sudah katakan bahwa kamu akan jadi seperti itu. Tapi kamu harus bertindak, kamu harus melangkah, kamu harus berusaha, kamu harus bekerja. Mimpi jadi kepala sekolah, pamalas pun Taurat. Saya pernah mau belajar, saya bisa saudara. Karena Tuhan bilang itu saya akan jadi kepala sekolah. Iya, tapi bersiaplah, jalanilah. Bersiaplah, bertindaklah, lakukan. Dengan cara apa? Mulai kecil-kecil. Belajar kecil-kecil 1 halaman dulu. Besok 1,5 halaman. Lusa 2,5 halaman. Tinggal kelas. Yang keempat, hati yang menyembah atau bersekutu dengan Tuhan. Ini yang terakhir. 4 hal ini harus dimiliki kalau orang mau berjalan dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Hati untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita baca ayatnya. 18. 1, 2, 3. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Saudara, ini ciri khasnya Abram. Kalau dia habis berjumpa dengan Tuhan, saudara, dia dengar Tuhan berbicara, dia bangun mesbah. Mesbah di situ, diadakannya lah, didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Saudara, kemana saja Abram pergi atau singgah, dia akan selalu membangun mesbah. Katakan mesbah. Jadi mesbah itu adalah tanda persekutuan dengan Allah. Mesbah itu tanda adanya ikatan persekutuan dengan Bapa di surga. Dalam setiap perjalanan hidupnya Abram, dia selalu luangkan waktu untuk bersekutu dengan Allah. Dan itulah rahasia keberhasilan Abram dalam mencapai tujuan Tuhan dalam hidupnya.
Saudara, sedapat-dapatnya saudara untuk datang ke ibadah. Datang sekalipun itu terlambat. Jangan saudara cari alasan segala macam hal hanya demi tidak datang ibadah. Kalau Anda mau berjalan dalam rancangan Tuhan, saudara harus punya hati yang mau, yang rindu untuk menyembah Bapa. Saudara harus punya hati untuk bersekutu dengan Tuhan tiap saat. Dalam mesbah pribadi, dalam persekutuan dengan Tuhan. PKS Anda akan sangat senang kalau Anda menunjukkan satu sifat ulet bulu. Ya, oh pastor, atau misalnya kakak Ci, ya, atau misalnya kakak Eten, atau bapak Rich misalnya, ya, kakak maaf beta terlambat sedikit, iya, daripada Anda nggak datang sama sekali. Lalu PKS yang arahkan, oke, hari ini saya bisa datang di komsel ini, cari komsel yang lain supaya tetap bisa hadir. Cek par cek, saya hadir juga. Aduh saudara, kecewa sekali PKS, apalagi hati Bapa di surga. Lebih kecewa dari hati si PKS. Saya bilang di sini karena saya PKS. Kami ini sangat hancur hati kalau Anda tidak datang persekutuan. Karena kami tahu persis kalau Anda mau berjalan dalam rancangan Tuhan yang mulia, Anda harus masuk persekutuan ibadah. Anda tidak ada komunikasi, tidak ada kontak dengan Tuhan, tidak punya hati kerinduan untuk bersekutu dengan Bapa. Saya minta maaf dari pusat. Anda sedang berjalan di luar rencana Allah. Perhatikan ini baik-baik. Saudara perhatikan ini baik. Ini akhir khotbah saya. Supaya saudara mengerti. Setiap manusia saudara. Tuhan sudah tetapkan untuk ke sini. Rencana Tuhan itu plan A only. Seharusnya kita tuh ke sini. Ini berkat Yeremia 29:11. Ini. Tapi ini saudara, di sini ya, sahabat hapus plan B. Ya, sementara saja. Coba tulis lagi. Manusia lebih suka ke sini. Ini berkat yang ini berkat ini sampai kepada hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Sampai kepada hidup yang kekal di sini, plan A. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tapi saudara, di sini saudara, awal start ini kan suka kelihatan di sini. Masuk kasih lihat sini. Dari mulai manusia jalan di sini, ini sudah kelihatan onak, duri di sini. Sudah kelihatan. Di sini, awal start manusia saudara, di sini, sudah ada berkat. Yang kelihatannya semu, tapi semu. Ini, berkatnya semu. Tapi orang suka di sini, kebahagiaan, orang senang di sini, jalan ke sini. Tapi sebenarnya ini kebinasaan. Kita berharap bahwa ketika kita sudah rusak, sudah salah jalan ini, ya. Salah pilih pasangan, jatuh dalam dosa, seks bebas, narkoba, mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Kejahatan yang kita lakukan, yang terang-terangan akan tersembunyi. Kita sudah rusak, sudah salah jalan. Lalu kita berharap nanti Tuhan rubah beta di sini. Plan B. Enggak ada kata di sini lalu Tuhan bilang, "Sudah, beginilah nanti beta rubah saya diberkati." Enggak ada. Selama Anda tidak kembali ke sini, enggak ada itu yang namanya Tuhan rubah ini jadi plan A, enggak ada. Saudara mengerti? Kalau sudah rusak di sini, Tuhan suruh Anda kembali ke jalan ini. Harus kembali, ada tindakan untuk kembali. Beta harus kembali kepada hidup yang diberkati Tuhan. Enggak ada orang mau hidup kutuk.
kutuk. Nggak ada. Semua orang mau hidup dengan berkat. Anda nggak bisa mengklaim Yeremia 29 ayat 11 menjadi bagian Anda selama Anda di sini. Karena ini hanya ada di plan A-nya Tuhan. Dia nggak ada di plan B. Dan Tuhan nggak ada plan B untuk manusia. Yang ada hanyalah ketika Anda jatuh, balik. Ketika Anda gagal, balik. There is no other way. Nggak ada jalan lain. Jadi jangan Anda berharap di titik ini lalu kemudian Tuhan beta masih hidup berdosa nih tapi tetap Tuhan berkati beta. No. Tidak ada seperti begitu. Itu Bapak katakan spiritual stupidity. Kebodohan rohani. Melakukan dosa yang sama berulang-ulang kali. Melakukan dosa terus-menerus. Tapi berharap hidup diberkati. Itu yang almarhum Bapak Gembala bilang. Itu tidak mungkin terjadi. Hanya ada satu cara kembali ke plannya Tuhan. Because there is only one plan. Which is plan A. Saya ada jalan lain saudara. Jadi kalau semua rencana Anda berantakan. Semua apa yang Anda rencanakan Anda berantakan. Anda cek. Anda ada di sini jalan ini. Atau Anda di jalan ini. Kalau semua yang Anda rencanakan berantakan. Hidup Anda jadi berantakan. Tuhan gak pernah memberantakin hidup Anda. Tuhan gak pernah kurang kerjaan terus ngerecokin Anda punya hubungan kehidupan. Tapi itu bisa jadi karena kesalahan kita. Tapi kalau Anda ada di sini ya. Nih. Lalu aduh sakit pastor, hianati. Aduh pastor sakit sekali ini. Aduh sakit. Tenang saja, itu proses Tuhan. Ini padang gurun saudara. Ini onak dan duri. Onak dan duri kalau kena itu sakit. Tapi as long as you live as orang benar, righteousness. Saudara hidup sebagai orang benar. Selama Anda hidup sebagai orang benar, tenang saja. Berkat ini ada buat Anda. Amin. Jadi kena onak, kena duri sedikit, aduh dilukai sakit. Papa bikin beta gini, mama bikin beta, mama punya kata-kata sakit. Tapi selama Anda hidup benar, sebenarnya Anda sedang dalam penggenapan ini. Bahkan setiap hari Anda alami ini. Gitu. Ini saja, simple. Jadi kembali ke Anda pertanyaannya saya hari ini. Anda ini sekarang ada di mana? Ada di plannya Tuhan atau enggak? Anda ada di plan A atau enggak? Kami sebagai PKS, sebagai hamba Tuhan, kami tidak mau Anda tuh salah memilih pasangan. Tapi dikasih tahu tadi saya bilang tadi. Ini telinga nggak mampu untuk dengar hamba Tuhan bicara atau pemimpin bicara, nggak mampu, nggak mau. Kenapa? Karena sebenarnya dia sedang di luar ini. Ini untuk anak-anak yang sedang kuliah-kuliah ya, saudara yang sedang di luar kuliah dan lain sebagainya nih, yang kerja-kerja juga sama, hati-hati. Pacaran umur dari 23 tahun pastor. Pacaran dari 23 tahun. Sekarang 30 tahun pastor. Tuhan 7 tahun pacaran. Pacaran, masuk rumah tangga, cerai. Ngapain aja lu? 7 tahun ngapain? 7 tahun ini banyak dengar suara Tuhan sebenarnya. Tapi mengeraskan hati. Ya, suka cowok ini. Pertama yang Anda harus doakan, dia harus jadi imam yang baik buat saya. Itu keren. Jadi imam yang baik. Saudara, ini kriteria pertama. Hai wanita-wanita air hidup, shalom. Ini kriteria pertama adalah dia harus jadi imam yang baik buat beta pastor. Beta mau bawa dia ke sini. Coba saja. Ada lagunya tuh. Coba saja. Jadi waktu di sini anggap saja mata sakit, telinga sakit, hati sakit, kaki sakit. Semua sakit, eksistensi kehidupan. Di sini sakit tapi cuma sementara, habis itu Tuhan obati. Tapi di sini sakitnya kekal sampai mati sekali. Orang mati dengan sakit hati, orang mati dengan kaki luka borok. Diabetes, orang mati dengan mata sakit, bilolo.
orang mati di mata segala macam, orang mati dan telinga sakit. Di sini, sing. Amin. Jadi saudara, hari ini pastor mau bilang buat orang, kabar baik buat Anda. Tadi good newsnya, katong bisa lihat. Nah itu sebelum pastor tutup. Ya, hanya ada satu rencana Tuhan bagi hidup manusia, yaitu hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Intinya plan A-nya Tuhan adalah kehidupan yang diberkati. Siapa yang tidak mau masuk dalam kehidupan yang terkutuk, angkat tangan. Turun tangan. Siapa yang mau hidup diberkati Tuhan dan masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Anda harus dengar-dengaran telinga ini. Kalau tidak dengar-dengaran hamba Tuhan dan juga PKS Anda, susah Anda. Dan semua yang percaya katakan, amin.